Anda kembali menyaksikan MTV Prime. Pemirsa, Pilkada Jakarta masih panas. Saling klaim tim ses kubu Pramono Anung Rano Karno dan tim ses kubu Ridwan Kamil Suswono masih seputar spekulasi pilkada berlangsung 1 atau 2 putaran. Meski demikian, hasil final Pilkada Jakarta masih akan menunggu pengumuman resmi dari KPU sekitar tanggal 15 Desember mendatang. Tapi ada yang menarik dari gelaran Pilgub DKI Jakarta 2024, yaitu minimnya partisipasi pemilih alias banyak warga Jakarta yang memutuskan untuk golput. Dari jumlah DPT Pilkada Jakarta 2024, sekitar 8,2 juta suara diperkirakan kurang dari setengahnya tidak menggunakan hak pilih mereka. Kenapa banyak masyarakat Jakarta yang memilih untuk golput? Mengapa turun gunungnya para tokoh di Pilkada Jakarta tidak memberikan dampak yang signifikan bagi partisipasi pemilih di Jakarta? Kita akan membahasnya bersama peneliti Perludem, ada Mas Haikal, kemudian juga ada Ketua DPP Partai Golkar, Kang Dev Laksono yang bergabung melalui sambungan Zoom. Dan di studio kami sudah menghadirkan peneliti dari Carta Politika, Mas Nahrudin atau Mas Nahrud. Namun sebelumnya kami akan mengajak Anda pemirsa untuk menyimak tayangan berikut ini. Fakta memang dari data-data yang tersedia memang di bawah 70%. Tapi tentu kalau di di zoom in masing-masing provinsi dan kabupaten kota kan bisa beda-beda. Ada yang kemudian 77, ada yang memang 54. Komisi Pemilihan Umum menyebut jika dihitung secara nasional, rata-rata partisipasi pemilih Pilkada tahun 2024 tidak mencapai 70%. Rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada ini pun memecahkan rekor sejarah Pilkada di Jakarta. Menurut perhitungan KPUD Jakarta, angka partisipasi pemilih hanya 53,05% atau 4,3 juta suara. Sisanya sebesar 3,4 juta orang golput atau tidak menggunakan hak pilihnya. Jumlah golput itu jauh lebih besar dari perolehan Pramono Anung Rano Karno dan pasangan Ridwan Kamil Suswono sekitar 2,1 juta suara. Di tengah saling klaim tim ses Pram Rano dan RK Suswono, antara pilgub berlangsung 1 atau 2 putaran. Hasil penghitungan cepat Litbang Kompas juga menunjukkan bahwa angka golput di Jakarta mencapai 42,07%. Suara tidak sah 4,6% dan suara sah sebanyak 53,33%. Dari Jakarta, tim liputan NTV melaporkan. Pilkada Jakarta 2024 direspons negatif oleh warga Jakarta. Ada apa? Kita akan membahasnya bersama dengan ketiga narasumber yang sudah ada hadir di studio terlebih dahulu. Mas Nahru, boleh dikonfirmasi lagi angkanya untuk pemilih Jakarta ataupun Pilkada Jakarta yang golput kali ini? Ya, kalau kita lihat memang dari angka hasil quick count kita ya, angka partisipasi pemilih itu di angka 58% ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan tadi hasil dari KPU itu kan di angka 57%. Jadi ya kurang lebihnya hampir sama ya, karena ada margin of error 1%. Jadi memang ada partisipasi yang sangat rendah di Pilgub DKI ini masyarakat untuk memilih gitu. Oke, Mas Haikal dari Perludem, terima kasih Mas Haikal sudah bergabung. Ada apa dengan fenomena Pilkada Jakarta banyak sekali yang golput? Halo Mbak Mona, ya banyak faktor ya. Mungkin salah satunya menurut kami adalah kejenuhan masyarakat karena dihadapkan dengan dua proses politik di satu tahun yang sama. Ada pemilu di Februari, lalu kemudian ada pilkada di November, sehingga ada rasa kemudian yang menyebabkan masyarakat enggan untuk memberikan atau berpartisipasi di dalam pemungutan di pilkadanya. Selain itu juga mungkin ada potensi berupa kurangnya atau minimnya pilihan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih memilih untuk tidak memilih saja karena di satu posisi sudah jenuh, dan di satu sisi lain mereka merasa bahwa tidak ada juga pilihan yang bisa mereka pilih yang ideal menurut pribadinya masing-masing. Masa 3 paslon kurang banyak, Mas Haikal? 3, 1, 2 atau 3? Ya tentu kita berharapnya banyak ya Mbak Monanya, karena kan tujuan menciptakan alternatif di dalam bagi pemilih itu adalah untuk memberikan pilihan yang kemudian bervariasi. Alternatif-alternatif itu kan juga bisa menjadi consider ya, atau kemudian latar belakang mereka, mengapa mereka perlu memilih dan sebagainya. Jadi saya rasa ada beberapa faktor yang kemudian saling terakumulasi, yang itu bagi saya bisa menyebabkan minimnya tingkat partisipasi di Pilkada 2024 ini.
Oke, Kang Dev, dari Perludem disebutkan 3 paslon kurang banyak atau bahkan ada lagi katanya kurang ideal. Artinya pasangan paslon yang didukung Golkar ini sesungguhnya kurang srek di hati rakyat Jakarta. Ya gini, kalau bagi saya pribadi, karena saya adalah bagian dari tim Ridho, pasti saya akan mengatakan bahwa yang terbaik yang Golkar telah calonkan adalah Pak Ridwan Kamil. Itu saya bisa terus-menerus menyampaikan, menceritakan betapa idealnya dan cocoknya beliau untuk posisi tersebut. Tapi pilihan masyarakat itu kan adalah apa yang menjadi jeritan dari hati sanubarinya masing-masing. Nah, kita berupaya telah secara maksimal. Kita terus melakukan konsolidasi, kita terus mendekat dengan rakyat. Setiap harinya itu bisa sampai 15-20 titik yang Pak Ridho dua paslon ini keliling, ditambah lagi dengan relawan, ditambah lagi dengan partai, lalu juga kampanye yang masif dan yang cukup menyita waktu, tenaga, pikiran. Ya. Tapi kembali lagi kepada masyarakat, apakah memiliki kesadaran dan juga memiliki rasa kecintaan dan juga koneksivitas kepada calon yang ada atau seperti apa. Nah ya kita berupaya bermaksimal mungkin untuk terus meyakinkan masyarakat bahwa ini adalah yang terbaik untuk Jakarta dan ini yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Begitu. Tapi bagaimanapun yang dilakukan Golkar, tetaplah warga Jakarta kurang berselera dengan pilihan yang disodorkan. Nah, kira-kira apa yang menjadi bahan evaluasi dari Golkar ataupun Kimplas mungkin terhadap calonnya? Ya tentu kita mesti terus menjadi koreksi lah. Kan sekarang ini kan masih masa rekapitulasi ya, jadi itu masih perhitungan belum selesai. Baru akan diumumkan pada tanggal 15 Desember nanti. Jadi ya sebelum kita menatap jauh ke sana, ya kita lihat dulu hari ke hari ke depan ini hasil rekapnya itu sejauh mana. Begitu selesai, nah baru kita bisa melakukan penelitian lebih lanjut akan hasil pilkada seperti itu, seperti ini. Kenapa? Apa penyebab-penyebab? Baik, Mas Haikal, apakah kalau kita ketahui ada beberapa paslon yang didukung ataupun di-endorse oleh beberapa elit nasional atau bahkan ada yang mantan pemimpin negara gitu. Apakah itu tidak berdampak signifikan ataupun positif terhadap partisipasi pemilih? Ya, di beberapa sisi mungkin partai politik melihat itu adalah satu cara ya kemudian bisa dilakukan untuk mengkampanyekan calon yang kemudian didukung. Tetapi kita harus lihat juga bahwa karena ada faktor kejenuhan yang dirasakan oleh masyarakat dan residu dari pelaksanaan pemilihan presiden kemarin, masyarakat malah bisa jadi menjadi resisten terhadap upaya kampanye yang dilakukan dengan cara memberikan endorsement dan sebagainya. Terlebih lagi ketika endorsement itu juga dinilai salah dan kemudian dipandang sebagai suatu tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh aktor-aktor ataupun tokoh-tokoh tertentu. Misalnya oleh Pak Prabowo. Banyak yang kemudian menilai ketika Pak Prabowo melakukan endorsement tersebut secara terbuka, itu merupakan suatu tindakan yang keliru karena dia seakan-akan melepaskan jabatannya sebagai seorang Presiden Republik Indonesia yang sebenarnya itu kan melekat setiap hari, setiap detik sampai nanti pergantian masa jabatan. Sehingga hal tersebut itu akan menjadi satu pisau bermata dua bagi saya ketika di satu sisi itu bisa digunakan untuk meningkatkan elektabilitas, tapi di sisi lain itu bagi pemilih, ketika pemilih melihat tindakan endorsement tersebut bukan merupakan suatu tindakan kampanye yang ideal, mereka malah akan resisten terhadap proses-proses seperti demikian. Hal itu mungkin saya rasa bisa terbukti di DKI Jakarta, walaupun ada surat misalnya yang dikeluarkan ya terkait dukungan terhadap pasangan Ridho, tapi setidaknya sampai dengan saat ini kita bisa melihat walaupun kita sekarang berdebat tentang putaran pertama atau putaran kedua, tetapi kan fakta yang kita bisa lihat di lapangan, perolehan suaranya memang tidak berada di posisi pertama. Artinya endorsement yang dilakukan tidak se-efektif itu juga. Oke, Mas Nahru punyakah datanya mungkin dampak dari endorse ataupun dukungan dari elit nasional, tokoh-tokoh besar ini terhadap partisipasi pemilih untuk Pilkada Jakarta? Ya, kalau terkait data apakah endorsement ini berpengaruh ya terhadap partisipasi pemilih, ya
kita pernah mencoba bertanya di bulan Oktober ya, survei kita mempertanyakan ketika di Pilkada Jakarta lalu ada Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan, lalu misalkan juga ada Ahok, ketika melakukan endorse dan Pak Joko Widodo tentunya yang paling mendapatkan respon positif dari masyarakat itu adalah faktor Anies Baswedan dibanding 4 tokoh lainnya. Nah, kalau menyambung, apakah partisipasi pilkada ini karena kurangnya banyak calon atau mungkin dari sedikitnya endorsement atau apapun itu, yang saya bisa baca sebetulnya ini ada proses politik yang dari awal ditengarai oleh masyarakat Jakarta memang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya kan, dari awal kita pernah lihat bahwa kehadiran Pak Anies kan cukup dijegal ya, dari sempat dicalonkan oleh PKS, lalu tidak jadi, lalu ada beberapa dukungan yang dipalsukan untuk kepentingan calon independen. Itu kan proses-proses yang membuat masyarakat pada akhirnya antipati terhadap gelaran pilkada DKI Jakarta ini gitu. Jadi warga Jakarta yang sudah lebih melek politik, lebih mandiri, lebih independen, pada akhirnya bersikap apatis begitu ya? Iya, kan pada akhirnya ketika yang kurang lebihnya yang mereka inginkan, misalkan Pak Anies Baswedan atau Ahok untuk maju, tidak terakomodir oleh kepentingan partai, ya kan muncul gerakan-gerakan, misalkan gerakan coblos semua pasangan calon dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat mungkin masyarakat menilai bahwa partai politik tidak menyediakan atau tidak memberikan kader-kader terbaiknya untuk hadir di Jakarta gitu, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi untuk melakukan pilihan di Pilkada 27 November ini. Baik, Kang Dev, apakah menurut Anda endorsement dari tokoh-tokoh besar ini malah justru dampaknya adalah kontraproduktif? Apakah ada sedikit penyesalan menerima endorsan tersebut? Enggak. Saya tidak dapat mengatakan dan tidak akan mengatakan ada penyesalan akan endorsement yang telah diberikan oleh para presiden yang kepada Pak Ridho. Ini memang harus menjadi bahan koreksi ke depan akan kenapa hasil seperti ini. Apakah perlu ada penjelasan lagi kepada masyarakat, pendekatan pada masyarakat ya. Dan juga untuk lebih menyambungkan antara calon yang disiapkan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat. Kita sih sudah bekerja secara optimal, tapi memang kita masih menunggu hasil akhirnya. Hasil akhirnya baru tanggal 15 baru kita bisa menyikapi lebih lanjut untuk langkah ke depannya seperti apa. Atau malah sebaliknya, Kang Dev, dirasa Golkar jika endorsan dari tokoh-tokoh ini kurang all out, kurang totalitas begitu. Mungkin hanya setengah hati yang dilakukan oleh Prabowo maupun Jokowi. Saya nilai sih tidak ya. Pak Prabowo dengan posisi beliau sebagai bapak bangsa, sama juga seperti Pak Jokowi, walaupun dia sudah tidak menjabat presiden, tapi status dia kan sebagai sesepuh bangsa, sebagai mantan kepala negara. Beliau sudah meluangkan waktu, sudah melakukan pertemuan langsung dengan masyarakat, itu sudah sangat cukup. Sekarang tinggal bagaimana kita menyelesaikan proses tahapan perhitungan ini sebelum kita melakukan langkah-langkah ke depannya. Oke, jadi tidak menggerutu gitu ya, kalau misalnya kenapa Jokowi fokusnya lebih ke Jawa Tengah, tidak lebih ke Jakarta, padahal Golkar sudah rela memindahkan RK ini ke Jakarta, tidak tetap di Jawa Barat yang jelas-jelas lebih unggul kalau di Jawa Barat. Ya, memang ya ini semua proses politik ya. Toh di Jawa Barat kan wakilnya Pak Deddy Mulyadi juga kader Golkar, Kang Erwan ya. Jadi kita tidak merasa kehilangan gitu. Kita tetap mendapatkan posisi dan juga mendapatkan peran di kemenangan Pilkada Jawa Barat dan juga di dalam Pilkada di DKI ini. Oke, baik. Ke Mas Nahru mungkin ya. Apakah Anda melihat kalau misalnya tren golput ini menjadi tren beberapa akhir ini? Karena kalau misalnya kita lihat kan di awal itu mungkin yang golput 2017 itu lebih tinggi gitu. Nah sekarang cenderung menurun. 2017 maksud saya ya, pada saat itu kan angka golputnya kalau tidak salah 70%. Dan saat ini turun ke 50-an persen gitu. Dan apakah akan lebih baik mencerminkan kalau demokrasi kita ini lebih baik? Enggak, kalau kita lihat ya terkait
kita bandingkan di 2017, justru di 2017 itu lebih tinggi ya angka Iya. partisipasinya ya, di angka 70%, golputnya itu 30, lalu sekarang di angka 57%. Kalau kita bandingkan dengan Pilpres kemarin kan hampir rata-rata tuh di angka 80% partisipasinya. Sebenarnya ini tidak hanya terjadi di Jakarta ya, kalau kita lihat di wilayah lain, misalkan di Provinsi Sumatera Utara, itu juga angka partisipasinya hanya sekitar 55%. Jadi memang pilkada serentak ini jadi PR ya, jadi PR terhadap satu partai politik ya, menyediakan pilihan-pilihan kepemimpinan. Jadi kalau kita lihat di beberapa daerah ada kejenuhan, satu iya betul, karena rentetan waktunya terlalu dempet ya antara pilpres, pileg, lalu kemudian pilkada. Lalu yang berikutnya, ketika waktunya hanya sebentar dan terlalu dempet, sosialisasi kan pasti akan kurang terhadap pasangan calon. Nah, partai politik tidak menyediakan orang-orang yang berkualitas, dalam artian yang dinilai masyarakat itu akan mereka pilih. Sehingga terjadilah golput yang cukup tinggi di Jakarta, di Sumatera Utara, karena mereka merasa bahwa pilihan yang disodorkan oleh partai bukan orang-orang terbaik, bukan orang-orang yang mereka inginkan untuk mereka pilih di Pilkada 2027 ini, 2024 ini. Oke, jadi artinya ada kemunduran demokrasi dong di sini, Mas Haikal. Bagaimana Anda mencermatinya? Mas Haikal, boleh dinyalakan audionya? Legitimasi. Oh, iya. Halo, sudah? Ya, silakan. Saya rasa kalau kita berbicara tentang kemunduran demokrasi dengan adanya partisipasi pemilih yang hanya mungkin hampir hanya mencapai 50% ya kita bisa katakan, ya itu sangat berpengaruh. Karena apa? Karena hasil dari pilkadanya juga akan minim legitimasi kan pada akhirnya. Nah, oleh karena itu memang ke depannya ini perlu dievaluasi, terutama untuk menggabungkan pelaksanaan pemilu dan juga pilkada di satu tahun yang sama. Jangan sampai kemudian karena kita ingin mengatakan misalnya menciptakan satu kesinambungan pemerintahan pusat dan daerah, maka kita gabungkan pilkada dan pilpres di satu tahun yang sama, malah menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat terutama di pelaksanaan pilkadanya. Nah, terlebih lagi seperti tadi menyambung yang disampaikan Mas Nahru misalnya terkait dengan partai politik yang kemudian tidak menyodorkan atau tidak memberikan pilihan-pilihan yang diinginkan oleh masyarakat, saya rasa Kang Des juga bisa cerita ya terkait dengan hal itu, bahwa saya meyakini partai politik sendiri merasa kewalahan. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena kita bisa melihat dari fenomena di mana banyak kader partai politik yang misalnya sudah lolos atau terpilih menjadi anggota legislatif, namun tidak jadi dilantik dan ditarik untuk ditempatkan di posisi-posisi tertentu di pencalonan kepala daerah. Hal ini kan menunjukkan sebenarnya bahwa partai politik sendiri pun merasa bahwa dekatnya pilpres dan juga pilkada ini, termasuk juga dengan pileg, itu menyebabkan suatu kondisi yang sangat sulit untuk menciptakan kaderisasi dan regenerasi di waktu yang sangat singkat ini. Oleh karena itu, ke depannya kita harus memikirkan bagaimana kemudian agar permasalahan-permasalahan ini tidak lagi terjadi dan kemudian bisa memberikan waktu juga baik itu kepada partai politik maupun kepada masyarakat untuk mempersiapkan diri, kepada partai politik untuk mempersiapkan diri menghasilkan kader-kader terbaiknya, dan kepada masyarakat juga mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam suatu kontestasi politik lagi setelah sebelumnya melaksanakan satu kontestasi di tingkat pilpres maupun pileg. Kang Dev, menanggapi apa saja yang baru disampaikan oleh Mas Haikal, apakah sepakat kalau misalnya tahun 2024 ini setiap parpol ini dibikin sibuk, repot banget sehingga melupakan yang namanya proses politik yang sehat begitu ya, kaderisasi, regenerasi gitu? Ya, pemilu yang bersamaan itu kan beruntun kan ya, mulai dari persiapan menjelang pemilu, pilpres, terus melaksanakan pilkada. Memang ini menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan juga memaksa untuk kita menempatkan semaksimal mungkin orang semuanya di berbagai macam tempat ya. Jadi ada beberapa calon-calon kita yang harus mundur ketika baru terpilih, kayak Bu Airin gitu, dia mundur kursinya untuk maju. Terus juga untuk di NTT juga Golkar, Pak Melki itu terpilih kembali, tapi dia mundur untuk maju di pilkada. Nah, tapi itu kan juga bagian strategi daripada pemenangan kursi di masing-masing wilayah, kayak sekaligus juga untuk pemanasan untuk menjelang
pilkada kemarin. Nah, memang hasilnya tidak semuanya itu seperti yang diharapkan, akan tapi ya itu memang adalah bagian proses pengkaderan dan penugasan. Ketika ditugaskan oleh partai untuk maju di satu tempat, ya dia harus meraih suara semaksimal mungkin untuk menunjukkan soliditas kepada partai. Nah, ketika ditugaskan lagi untuk maju di eksekutif, ya itu juga harus tunjukkan juga bahwa dia mampu untuk meraih suara semaksimal mungkin. Jadi Golkar juga sepakat ya kalau misalnya harus ada evaluasi pada proses pemilihan, jangan semuanya digabung ataupun berdekatan. Pileg dulu baru pilkada atau untuk itu ya, kalau untuk itu membutuhkan pembahasan lebih dalam lagi, tentu kan tugasnya di Komisi 2 ya. Tapi itu nanti baru akan dibahas setelah selesai rampung semua proses perhitungan ini, baru kita akan kita lihat lagi untung ruginya. Tentu memang tidak ada sistem yang bisa benar-benar sempurna. Tapi kita berbicara bagaimana suatu sistem yang benar-benar bisa mengcover semua kepentingan masyarakat dan juga bisa memastikan kelanggengan jalan pemerintahan demi pelayanan kepada bangsa Indonesia. Oke, Kang Dev, karena bentar lagi kan harus pamit ya, jadi mungkin saya habiskan dulu di Kang Dev, nggak apa-apa ya, Mas Nahru dan juga Ya, silakan. Mas Haikal Ya, ya. silakan. Untuk Pilkada Jakarta sendiri, memang hasilnya baru akan dirilis pada tanggal 15 Desember ya, tapi hitung-hitungan Golkar sendiri bagaimana, Kang Dev? 1 atau 2 putaran? Ya, kita tunggu sajalah putusan akhirnya nanti seperti apa. Jadi jangan terlalu menerka-nerka. Lebih baik kita tunggu hasilnya, kita ketahuin hasil seperti apa, itu adalah yang harus kita bisa terima dan kita jalankan. Baik, terima kasih Kang Dev telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, NTV Prime masih akan kami lanjutkan kembali, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan NTV Prime, masih di dialog maraknya golput di Pilkada Jakarta. Masih bersama saya di studio ada Mas Nahru dan juga melalui sambungan Zoom ada Mas Haikal. Mas Nahru, ini kita melihat Pilkada kemarin hari Rabu kan sengaja diliburkan. Jadi tidak ada alasan sebenarnya ya untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Nah ini tapi banyak ini yang tidak menggunakan hak pilihnya. Alasannya tadi sudah dikemukakan oleh Mas Haikal. Nih, apakah bisa dilihat di sini warga Jakarta ini tidak mau ketiga paslon, jadi maunya siapa sih? Memang kalau kita lihat ya betul ya hari Rabu itu diliburkan ya, tapi kayaknya warga Jakarta tuh lebih memilih untuk hangout atau cari liburan atau apapun itu ya. Tapi intinya kenapa kira-kira pertanyaannya siapa yang dari antara tiga ini siapa sih betul yang diinginkan? Ya kalau kita lihat hasil survei ya sebelum pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, kita pernah beberapa kali hasil survei itu kita mencoba menguji beberapa nama, misalkan ada nama Pak Anies Baswedan, ada Basuki Cahayapurnama, lalu ada Pak Ridwan Kamil juga kita masukkan. Memang di peringkat 1 dan 2 itu selalu bertengger kan ada nama Pak Anies dan Pak Ahok, berikutnya baru Pak Ridwan Kamil, lalu saling bergantian lah. Jadi kalau kita lihat memang kalau memang terjadi sebetulnya ya, kalau memang terjadi Pak Anies Baswedan dimajukan, lalu juga Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok dimajukan, lalu ada Ridwan Kamil. Saya menduga partisipasi masyarakat di DKI Jakarta juga akan cukup lebih tinggi ya dibanding hari-hari ini kan gitu. Oke, Mas Haikal, apakah benar demikian? Ini bentuk perlawanan, bentuk ketidakpuasan, bentuk kekecewaan dari rakyat karena paslon yang disodorkan ini sebenarnya yang sudah disetting oleh elit politik. Jadi rakyat ini tidak bebas memilih. Ya, Mbak Mona, kalau kita melihat kondisi itu setidaknya dari satu peristiwa ya yang kemudian bisa kita saksikan beberapa hari setelah penetapan pasangan calon gubernur DKI Jakarta. Pada saat itu muncul gerakan untuk coblos 3 paslon. Nah, gerakan ini kan sebenarnya ajakan golput yang terorganisir yang kemudian merupakan ekspresi dari bentuk kekecewaan karena proses kandidasi yang dilakukan oleh partai politik itu terlihat tidak natural dan tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat kebanyakan. Jadi kondisi ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa sebenarnya
pilihan-pilihan yang tersedia di Pilgub DKI Jakarta tahun 2024 ini bukanlah yang disuarakan oleh rakyat. Seperti tadi yang disampaikan Mas Nahru, sebelum proses penetapan calon, sebelum proses pendaftaran calon itu, kita sudah melihat ada 3 nama setidaknya yang kemudian mencuat. Ada nama Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, dan juga Ridwan Kamil. Namun kalau kita melihat kan pada akhirnya yang kemudian memang berlaga dan berjalan kepada proses pencalonan itu hanya 1 nama saja. Hal ini kan membuktikan bahwa ada kondisi di mana partai-partai politik atau yang kemudian sering disebutkan sebagai perahu di dalam proses pencalonan itu tidak kemudian menghendaki calon-calon yang diinginkan oleh rakyat tersebut. Nah, kita bisa anggap itu sebagai proses politik, tapi di sisi lain kita juga bisa anggap bahwa aspirasi dari masyarakat tidak didengar oleh kelompok-kelompok atau partai-partai politik tersebut. Malah kita bisa melihat berdekatan dengan proses pendaftaran itu ada kecenderungan untuk menyediakan hanya 1 pasang calon saja yang kemudian yang didukung oleh partai politik, yang mana pasangan Ridwan Kamil pada saat itu mendapatkan dukungan mayoritas, sangat besar sekali dukungan yang diberikan dari partai politik kepada Ridwan Kamil dan Suswono. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada kecenderungan ya di dalam proses pencalonan pada saat itu untuk menghadirkan hanya 1 paslon saja yang kemudian yang diusung oleh partai politik. Nah, namun kan memang kita melihat ada putusan nomor 60 yang menjadi game changer, di mana keluarnya putusan 60 itu mengubah situasi politik secara nasional, termasuk juga di DKI Jakarta, sehingga ada pasangan calon yang ketiga yang kemudian belakangan mendaftarkan diri, yaitu pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno. Jadi dari situasi sequence waktu seperti demikian, kita bisa melihat memang ada kondisi di mana partai politik tidak mendengarkan atau tidak ingin menyediakan calon-calon sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Oke, jadi warga Jakarta memang sudah pertama jenuh, kemudian juga sudah tidak puas ya, tidak happy begitu ketika disodorkan hanya 3 pemilih dan bukan dari suara hati mereka. Nah, artinya Mas Nahru, menurut warga Jakarta pemimpin-pemimpin yang disodorkan ini, kalaupun disodorkan ya, artinya tidak terlalu memahami isu lokal, kepentingan rakyat. Masalah mereka mulai dari banjir, macet, perumahan. Ada datanya mungkin, Mas Nahru? Ya, kalau terkait keterpilihan masing-masing paslon ya, apakah itu bisa mempengaruhi terkait kinerjanya nanti, terkait program-program, ya saya rasa tetap ada ya. Dari yang memilih itu pasti tetap memilih orang yang merasa punya kemampuan untuk menangani masalah-masalah kota Jakarta. Tapi yang lebih harus digarisbawahi, masyarakat Jakarta itu lebih ingin mendapatkan orang-orang yang punya kinerjanya lebih terukur lah ya. Kalau kita lihat di 2017 itu kan ada pertarungan antara Pak Ahok dengan Pak Anies Baswedan. Di situ kan pertarungan yang satu sudah melakukan sesuatu, pernah jadi wakil gubernur, yang satu lagi pertarungannya terkait ide, di mana dia seorang dosen dan profesor. Itu kan yang bikin menarik ya warga Jakarta. Di luar ada sentimen agama dan lain sebagainya. Sementara di Pilkada DKI Jakarta 2024 hari ini kan yang terjadi hanya pilihan antara orang yang sudah pernah menjabat tapi bukan di wilayah yang dikenal ya, atau bukan wilayah yang dia domisili, lalu ada orang paslon yang maju karena didorong karena putusan MK, ada Pak Pram dengan Bang Dul. Ya, jadi bukan terkait apakah mereka bisa program bisa berjalan, tapi lebih pada faktor ya tadi faktor emosi yang hilang, feel yang hilang lah dari Pilkada DKI Jakarta ini, ketika yang disodorkan hanya orang-orang yang itu saja, atau yang mereka merasa ini bukan dekat dengan mereka gitu loh. Oke, kalau misalnya kita lihat nih, mayoritas pemilih untuk Jakarta kan adalah generasi Z ya, yang muda nih. Apakah artinya segmentasi pemilih yang golput itu juga lah mereka? Ya, kalau kita lihat kan tadi saya sempat ungkapkan bahwa memang di hasil survei di awal ketika sebelum pendaftaran pasangan calon kan itu agak lumayan keterpilihan paling baik itu kan ada Pak Anies Baswedan, Pak Ahok. Nah, di situ kan kita lihat segmentasi 2 orang ini kan ada di Gen Z dan milenial ya, yang agak lebih aktif di media sosial, lalu juga lebih melek politik, lebih kritis. Nah, ketika kedua orang ini ditiadakan namanya, kurang lebihnya membuat
warga Gen Z atau milenial ini agak kurang responnya terhadap calon-calon yang diberikan. Lalu berikutnya mungkin karena tadi waktu pengenalan ya terkait pasangan calon hanya sekitar 3 sampai 4 bulan mereka mengenalkan diri ke masyarakat. Itu kan waktu yang cukup pendek ya. Bagi masyarakat Jakarta, mereka tidak hanya sekedar butuh kenal, tapi mereka juga butuh lebih dalam lagi, ini orang siapa, bisanya apa. Nah, itu yang membuat pada akhirnya mereka merasa tidak cukup waktu untuk mempelajari karakter dari masing-masing paslon, pada akhirnya sehingga tidak memilih gitu loh. Tapi ada salah satu paslon yang juga sangat aktif di media sosial, cukup wow begitu ya untuk sebagai sosok yang terkenal lah ya di dunia maya. Kemudian dia juga pernah menjabat sebagai wali kota di kota Bandung dan juga gubernur di provinsi. Tapi justru tidak begitu baik angka elektoralnya. Ya, memang Pak Ridwan Kamil ya, kalau boleh disebut ya, Pak Ridwan Kamil memang punya pengenalan yang cukup tinggi. Di survei kita pun Pak Ridwan Kamil ketika awal-awal pendaftaran sudah di angka 80-90%. Tapi yang jadi masalah, pengenalannya itu tidak diiringi oleh pengetahuan masyarakat ya terkait apakah dia akan dipilih karena programnya. Justru malah masyarakat tahu bahwa banyak program atau banyak kebijakan yang pernah dia lakukan di Jawa Barat pada akhirnya tidak berdampak baik untuk masyarakat. Sehingga faktor kesukaannya sangat kecil dibanding faktor pengenalannya. Sehingga ketika dia dipilih, itu sangat kurang oleh masyarakat Jakarta. Baik, Mas Haikal, apakah menurut Mas Haikal dari Perludem, kalau peran media ini juga memengaruhi masyarakat untuk golput? Karena apa yang diberitakan ini cenderung tonnya sedikit negatif. Ya, saya rasa dalam proses demokrasi kita harus melihat peran media itu sebagai satu peran yang sentral. Setidaknya pertama untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan yang kedua adalah sebagai instrumen menciptakan transparansi juga gitu. Dan kalau apakah dikatakan pemberitaan yang cenderung negatif terhadap proses politik dan kemudian tingkah laku aktor-aktor politik yang kemudian menyebabkan menurunnya angka partisipasi, saya rasa kesalahannya tidak bisa dibebankan kepada media. Tetapi bagaimana kemudian partai politik, aktor-aktor politik, termasuk juga pasangan calon, itu memberikan suatu contoh berpolitik yang baik, berpolitik yang elegan, berpolitik yang santun, itu seperti apa. Nah, kalau kita melihat kan sebenarnya tidak bisa disalahkan juga masyarakat ketika ada kejenuhan, ada rasa keengganan untuk memberikan suaranya misalnya, karena praktik-praktik ataupun tingkah laku dari aktor politik itu memang menunjukkan suatu yang menciptakan kejenuhan di masyarakat gitu. Sehingga kita harus katakan bahwa semuanya memang berperan di dalam konteks melaksanakan pilkada ini, termasuk juga menyebabkan partisipasi yang menurun. Tetapi tanggung jawab yang terbesar menurut saya itu tetap berada di pasangan calon dan juga aktor-aktor politik di belakangnya. Karena kita tidak bisa menutup mata bahwa ada narasi-narasi yang bagi beberapa kalangan tidak selayaknya kemudian digunakan di dalam masa kampanye, yang kemudian berbau seksis misalnya, atau kemudian menyudutkan kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini kan sebenarnya masyarakat kita sudah semakin cerdas loh. Masyarakat kita sudah semakin paham bahwa mana bentuk-bentuk kampanye yang bisa dipertanggungjawabkan, mana bentuk-bentuk kampanye yang kemudian memiliki bobot substansi atau sebagainya. Dan itu yang menurut saya juga menjadi salah satu faktor kenapa kemudian terutama di DKI Jakarta tingkat partisipasi pemilih itu menurun, karena pemilih kemudian tidak disodorkan dengan tawaran gagasan, tawaran program yang kemudian bisa menjadi dasar untuk mereka mempertimbangkan ingin memilih siapa gitu. Jadi wajar saja ketika pemilih tidak diberikan suguhan yang mereka butuhkan, mereka akan cenderung untuk tidak peduli, dan mereka cenderung untuk tidak memberikan suaranya di dalam proses pemungutan suara. Ya, memang media peran kita adalah menyajikan apa yang fakta yang terjadi di lapangan, sehingga apapun itu ya kita sampaikan kepada masyarakat, dan ada di tangan masyarakat apakah akan
menyelami dan kemudian berpikir, dan sayangnya ataupun untungnya warga Jakarta ini sudah banyak sekali yang mungkin berpendidikan tinggi ya, lebih intelektual, sehingga mereka bisa memutuskan sendiri apakah akan berpartisipasi atau tidak. Nah, di segmen selanjutnya kita akan... Saya sepakat sekali Mbak Mona dengan yang itu. Baik, terima kasih. Dan di segmen berikutnya kita akan cermati. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Golput marak, Jakarta milik siapa? Dialog ini akan kami lanjutkan. Masih bersama saya Mas Nahru dan juga Mas Haikal. Tadi sebelum teaser ya sempat disebutkan sepertinya golput ini kok modus-modus baru begitu. Karena bukan pernyataan saya, tapi ada salah satu paslon ya, paslon nomor 2 begitu ya saya sebutkan ya. Menyebutkan jika pendukung mereka ini banyak yang tidak mendapatkan surat suara. Mas Nahru. Ya, apakah golput termasuk salah satu modus kecurangan baru ya? Belum kita bisa pelajari ya, kita harus telaah lagi ya. Itu kan statement dari salah satu paslon ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi memang ketika golput ini terjadi sangat tinggi, yang tadi sempat disampaikan bahwa memang harus ada inovasi dari partai-partai politik untuk menghadirkan gairah terkait pemilihan. Lalu juga harus ada perubahan terkait jadwal. Jangan sampai ini menjadi serentak sehingga dalam artian masyarakat kurang bisa memahami kinerja calon, pengenalan terhadap calon dan lain sebagainya. Karena kita beberapa kali ya melakukan survei ya di beberapa daerah di Pilkada 2024 ini, yang menjadi agak fenomena justru biasanya ketika kita melakukan survei itu di H-14, seminggu itu pengenalan masing-masing pasangan calon tuh biasanya sudah di angka 80-90%. Tapi untuk Pilkada 2024 ini ada yang menarik ya, bahwa memang pengenalan pasangan calon itu kadang-kadang hanya sampai di angka 70, paling tinggi itu di 80%. Lain kalau memang dia adalah petahana atau pernah menjabat sebelumnya. Nah, itu yang mungkin menjadi PR ya, bukan terkait apakah ini modus kecurangan baru. Saya rasa sih ini bukan modus kecurangan baru, tapi golput ini bentuk perlawanan ya terhadap sistem atau terhadap partai politik yang tidak menyediakan pilihan yang baik untuk masyarakat. Kalaupun ada tadi disebutkan ada 1-2 orang atau ada beberapa orang yang tidak dapat undangan memilih, kan itu sebetulnya terbuka di di website KPU. Nah, itu juga mungkin menjadi PR ya buat KPU untuk mensosialisasikan apakah nama-nama warga itu terdaftar di DPT atau tidak. Nah, itu mungkin yang jadi PR KPU terkait hilangnya hak pilih warga di pilkada ini. Mas Haikal melihatnya bagaimana? Jadi murni ya karena kurang waktu untuk sosialisasi, tingkat pengenalan yang masih rendah, bukan karena ini modus-modus yang tidak baik. Ya, saya rasa kalau mengatakan ini bagian dari modus kecurangan yang baru terlalu jauh ya. Kemudian kalau kita ingin mengklaim seperti itu, karena tentu kita harus menelusuri apa masalah utama yang kemudian menyebabkan turunnya partisipasi pemilih ini. Sementara kalau kita lihat secara terang bahwa memang ada permasalahan secara sistemik, yaitu terkait dengan waktu pelaksanaan dan juga berdekatannya pelaksanaan pilkada itu dengan pilpres. Nah, masalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh penyelenggara ini kan sebenarnya juga sudah disebutkan secara langsung ya menurut saya oleh beberapa tokoh penyelenggara pemilu. Misalnya, kalau saya tidak salah pada saat itu Ketua Bawaslu sudah pernah menyatakan bahwa waktu yang berdekatan antara pilpres dan pilkada ini sangat menyulitkan bagi mereka karena masih ada proses-proses penanganan perkara di pilpres dan pileg kemarin itu masih berlangsung sebenarnya, sehingga jadi pekerjaan untuk mempersiapkan dan mengawasi proses pelaksanaan pilkada itu tentu menjadi terbelah fokusnya. Nah, sementara itu juga seperti yang disampaikan Mas Nahru tadi, kita juga bisa melihat bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu sangat kewalahan untuk kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk misalnya memberikan atau mengantar surat undangan memilih itu kepada warga. Karena misalnya ini berdasarkan temuan kami di Perludem ya, karena kami melakukan pemantauan di hari H, ada beberapa titik yang kemudian ada kecenderungan KPPS itu memang tidak menyebarkan undangan tersebut. Jadi undangan itu ketika pemilih ataupun pemantau kami datang ke TPS, undangan itu masih di dalam bundel di tangan KPPS dan memang tidak disebarkan ternyata. Nah,
Ini kan juga sebenarnya menjadi permasalahan. Lalu bagaimana kemudian masyarakat juga memahami bagaimana haknya untuk memilih, lalu kemudian prosedurnya seperti apa, itu kan ada tanggung jawab di KPU. Jadi oleh karena itu memang sebenarnya secara keseluruhan permasalahan sistem dan waktu penyelenggaraan pilkada di tahun 2024 ini perlu dikaji sangat mendalam. Dan bagi kami di Perludem, kami punya satu proposal untuk kemudian memisahkan antara pemilu tingkat nasional maupun dan pemilu tingkat lokal itu setidaknya jaraknya 2 sampai 2,5 tahun agar proses evaluasi dari masyarakat terhadap pemilu sebelumnya itu sudah bisa terjadi dan masyarakat juga sudah bisa menilai bagaimana kinerja partai politik ataupun tokoh-tokoh dari sebuah partai politik untuk kemudian menyalurkan aspirasi mereka yang kemudian itu menjadi salah satu pertimbangan juga ketika mereka akan memilih calon di pilkada misalnya. Seperti itu, Mbak. Oke, Mas Haikal, yang menjadi soal adalah ketika memilih untuk golput ini tidak dikenakan sanksi apapun ya, tetapi ketika mengajak orang untuk golput maka itu ada pidana di sana. Seperti itu? Ya, ini perlu kita luruskan ya, karena kemarin memang santer kita mendengar bahwa golput itu bisa dipidana. Narasinya kan kira-kira seperti itu ya, ketika ada gerakan coblos 3 pasang paslon atau kemudian rusak surat suara. Jadi kami perlu luruskan bahwa golput itu adalah hak dari warga negara. Walaupun kami di Perludem selalu menyuarakan bagi masyarakat untuk kemudian tidak mengambil hak tersebut, tetapi mengambil hak yang lainnya, yaitu memberikan suaranya di dalam hari pemungutan suara di TPS. Tetapi kembali lagi bahwa memilih di Indonesia itu adalah suatu hak, bukan kewajiban. Sehingga tidak ada kemudian larangan bagi seseorang warga negara untuk memilih ataupun tidak memilih. Lalu terkait dengan ajakan golput itu sendiri, itu juga ada unsur lain sebenarnya yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Bahwa ajakan golput yang dapat dipidana atau dikategorikan sebagai suatu pelanggaran pidana pemilu, itu adalah golput yang diikuti dengan misalnya tindakan intimidasi, lalu kemudian tindakan memberi iming-iming ataupun imbalan. Jadi ada unsur lain selain ajakan golput yang kemudian itu harus diikuti ketika peristiwa ajakan golput itu dilakukan. Jadi kalau golput misalnya dengan cara ada seseorang menghalang-halangi orang lain untuk memilih, jadi mengancam kalau Anda memilih maka Anda akan terkena hal-hal seperti A, B, dan C misalnya. Atau kemudian Anda lebih baik tidak memilih saja, nanti akan saya berikan sejumlah uang atau sejumlah barang. Itu yang kemudian baru dapat dikategorikan atau digolongkan sebagai tindakan pidana di dalam pemilu. Namun kalau gerakan itu adalah gerakan kesamaan persepsi misalnya, ada sekelompok masyarakat yang sama-sama jenuh misalnya, atau sama-sama tidak melihat ada proses demokrasi yang baik di dalam penentuan kandidat yang dilakukan oleh partai politik. Lalu mereka kemudian bergabung, berkumpul, menyuarakan, mengkampanyekan untuk melakukan golput atau dengan cara datang ke TPS dan coblos ketiga ataupun seluruh paslon yang ada. Nah itu tidak bisa kita golongkan, menurut kami itu tidak bisa kita golongkan sebagai tindakan pidana yang dilarang. Karena tidak ada intimidasi yang dilakukan ataupun pemberian imbalan atau iming-imingan imbalan yang dilakukan ketika mengajak atau mengkampanyekan golput itu sendiri. Jadi harus dibedakan itu Mbak Mona. Baik, terima kasih penjelasannya. Itu sangat mencerahkan sekali ya, karena selama ini kan blunder sekali terkait dengan golput akan bisa dipidana loh. Itu berseliweran di media sosial. Mas Nahru, kalau Anda melihat ini angka yang golput kan tinggi banget, bahkan menyaingi 2 paslon. Nah ini dampaknya apa sih terhadap legitimasi jika ia terpilih nantinya? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Haikal ya. Kalaupun terpilih ya ini tetap dianggap sah ya. Pasangan calon ini tetap dianggap sah. Tapi yang jadi PR adalah memang ini jadi PR untuk atau paslon yang terpilih nanti dan dilantik nanti bahwa memang dia harus membuktikan ya. Ketika dia dipilih dengan sebagian kecil masyarakat, dia harus membuktikan bahwa dia sebetulnya bisa memenuhi kepentingan masyarakat yang tadinya berpikir negatif atau tidak memilih skeptis, dia ya atau skeptif lah sehingga pada akhirnya nanti di putaran atau di pemilihan selanjutnya
masyarakat menjadi tertarik bahwa orang-orang ini atau pasangan calon ini yang sudah dipilih dan sudah terpilih ini bisa bekerja dengan baik sehingga pantas untuk dipilih kembali gitu. Ini akan menjadi pertimbangan para pemimpin elit politik kita ya. Dan juga pemimpin terpilih nantinya. Mas Haikal, terakhir, mungkin tadi kan disebutkan kalau misalnya hak pilih di Indonesia ini adalah bentuknya hak ya, boleh iya, boleh tidak, jadi tidak ada kewajiban. Artinya ada negara lain yang mewajibkan ya warganya untuk memilih. Apakah tidak sebaiknya kita ke sana saja gitu agar tingkat partisipasi ini lebih baik lagi? Ya tentu ini kalau kita dikatakan apakah kita tidak harusnya mewajibkan saja, ya itu bisa menjadi pilihan kebijakan ya. Tapi tentu untuk mengambil kebijakan tersebut perlu usaha yang besar, karena pengaturan terkait dengan pemilu itu kan adanya di Undang-Undang Dasar, sehingga harus dilakukan amandemen terlebih dahulu. Dan itu juga sebenarnya yang kemudian ingin dikanalisasi oleh beberapa teman waktu itu, kelompok masyarakat sipil ya, yang kemudian melakukan pengujian undang-undang pemilu dan pilkada itu ke Mahkamah Konstitusi untuk kemudian mengakomodir satu sistem yang disebut dengan none of the above atau nota. Artinya kita menyediakan kolom untuk tidak memilih di dalam surat suara, sehingga ini bisa dianggap sebagai kanalisasi dari proses politik dan proses demokrasi yang terjadi ketika masyarakat tidak ingin memilih. Jadi ketika masyarakat tidak ingin memilih, dia tetap diberikan pilihan untuk tidak memilih melalui surat suaranya, dan suaranya akan dihitung. Tetapi memang ada satu kendala yang kemudian perlu kita cermati lebih jauh adalah bagaimana ketika atau yang kita kenal dengan kotak kosong lah misalnya ya, selama ini kotak kosong itu yang menang, karena kan itu akan berpengaruh kepada proses regenerasi, proses pemerintahan itu secara meluas. Nah oleh karena itu tentu kebijakan seperti ini perlu dibicarakan, perlu menjadi suatu evaluasi dan juga menjadi suatu usulan gagasan yang kemudian bisa kita diskusikan bersama. Baik, jadi tingkat golput yang tinggi ini secara tidak langsung memberikan pesan ya kepada pemimpin yang terpilih nantinya, dan tentunya para elit politik, kemudian KPU juga harus mengevaluasi agar iklim politik di tanah air ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih Mas Haikal dari Perludem yang telah bergabung melalui Zoom, dan juga Mas Nahrudin dari Carta Politika. Terima kasih sudah bertandang ke studio kami. Terima kasih Mbak Mona. Pemirsa, tetaplah di tempat Anda karena NTV Prime masih akan segera kembali.